Halo semuanya, apa kabar? Gue harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Jadi di sini aku pengen cerita sama kalian tentang perjalanan Twin Flames dan juga perjalanan spiritual untuk mengenal apa itu cinta sejati. Jadi di sini aku mungkin aku juga buka kartu, namun juga main fokus aku di sini adalah menceritakan pengalaman aku. Karena aku ingat ya, kemarin ada yang tanya sejak tahun berapa kak aku berada di perjalanan ini ya. Jujur aku nggak tahu pastinya kapan, karena perjalanan spiritual itu terjadi di awal saat masuk ya, energinya itu aku belum sadar sih. Namun yang pastinya ini mulai bermain dalam hidup aku, itu aku sadarin saat aku masih kuliah. Itu sepertinya sekitar tahun 2015 ya kayaknya ya, atau 2014, dimana aku memimpikan sesuatu hal. Apa yang aku mimpikan itu bukanlah mimpi yang cukup indah ya, namun mimpi dari manifestasi akan ketakutan aku. Dan 2 tahun setelahnya, mimpi yang aku mimpikan itu menjadi nyata sih, terjadi. Dan cukup lama aku baru menyadarinya, ternyata aku sudah pernah memimpikan hal ini. Dan sebelum itu aku nggak tahu itu adalah memasuki masa spiritualitas. Sepanjang tahun dari 2015, aku nggak single, berhubungan ya sampai gagal ya. Lalu aku memasuki masa spiritualitas, dimana aku melihat hubungan nggak lagi seperti cara pandang aku dengan tentang hubungan sebelumnya, yang cinta harus memiliki, cinta harus gini, cinta harus gitu. Pokoknya masa spiritualitas itu saat masih di awal dan aku nggak menyadari itu ya, aku selalu mencari, berpikir tentang apa sih itu cinta, apa sih itu kasih sayang, real kasih sayang, dan apakah itu cinta sejati. Dulu aku belum tahu soulmate, twin flames itu aku nggak tahu. Aku tahu soulmate, cuman aku nggak tahu yang benar-benar sampai gimana gitu. Pokoknya aku pengen tahu cinta itu apa. Lalu kedua, setelah aku menyadari ini adalah proses spiritualitas ya, dari 2018 ya, aku mulai untuk banyak belajar 5 atau 6 agama yang ada di Indonesia. Aku pelajari semua. Aku nggak mencari apa yang benar dan apa yang salah gitu. Aku ingin mencari apa yang menjadi satu garis besar dari semua agama ini ada, dan kenapa begitu banyak jalan ya, dan siapa yang kita cari, siapa yang kita tuju sih. Aku sudah punya pemikiran seperti itu. Kita mencari siapa ya. Itu kalau orang yang agak cukup fanatik dengan agama, mungkin mereka bakal ngelihat aku nggak waras, atau aku sedang menduakan Tuhan, atau terlalu banyak bertanya ya, dan membuat aku kayak kehilangan siapa diri aku. Dan masa spiritualitas pasti akan membawa kamu ke masa kamu bakal dikira orang gila. Ya, itu yang aku jalani, dimana aku dikira nggak waras, dikira apa, karena satu, aku sakit, waktu itu jatuh sakit, karena spiritualitas pasti akan menyerang juga. Awal awakeningnya juga mengarah ke fisik kamu. Kenapa kayak gitu ya? Karena ya, emosi kamu, perasaan kamu bakal bertengkar dengan jiwa kamu yang terbangun, dan energi pertengkaran itu akan menimbulkan sakit di dalam diri kamu, yang disebut orang bilang cakra kamu semuanya terbuka sih, jadi sakit-sakit itu. Lalu emosi aku ups and down, gak terkendali. Aku nggak haid beberapa bulan. Begitu banyak spekulasi, begitu banyak orang yang bilang inilah itu, semakin membuat energi aku jujur drop ya. Kehilangan pekerjaan dan banyak hal di dalam hidup aku hancur-hancuran sih ya. Dan aku nggak punya pilihan lain
selain yang namanya mencari. Ibaratnya, apa itu cinta, apa itu Tuhan, apa itu spiritualitas, ya. Sampai akhirnya aku menyerah, jujur aku menyerah, aku nggak ingat tahun berapa aku menyerah, karena aku nggak ngerasain di dalam semua agama yang aku pelajari, aku menemukan yang aku cari, gitu. Aku kembali ke apa itu agama awal aku yang aku bawa dari kecil, ya, agama pemberian orang tua aku kembali ke situ, namun kayak something wrong, bukan agamanya yang salah, cuman aku ngerasa kayak aku perlu mencari sesuatu yang apa ini. Kamu gak akan tahu, kalau kamu tahu kamu gak akan mencari tahu, dan kamu gak akan bertanya akan hal tersebut toh. Jadi saat ibaratnya mungkin orang lihat aku masuk ke masa kegelapan, yaitu dark night of the soul, aku kehilangan sedikit banyaknya keegoisan aku masuki tarot, ya. Aku coba belajar tentang occult science, astrologi. Di situ aku agak ngerasa, apakah aku sudah kehilangan diri aku, apakah aku sudah nggak beragama, apakah aku sudah, karena begitu banyak judgment di dalam diri aku. Karena aku seseorang yang cenderung menilai diri aku itu agak negatif, ya sih. Itu yang membuat aku cukup tersesat lagi sih. Namun makin kesini, terutama memasuki masa corona, ya, sekitar 3 tahun ke belakang atau 4 tahun ke belakang, ya, aku menyadari apa yang aku cari selama ini, ya, aku udah dapat jawabannya, ya. Namun jawabannya bukan seperti yang aku kira. Jawabannya kayak yes, kayak Tuhan atau semesta bilang yes, ini aku seperti ini. No, jawabannya bukan seperti itu, bukan konkret yes, ya, bukan. Namun jawabannya itu, ya, ada di dalam diri kita, di dalam diri kamu. It's within yourself, ya. Jadi jawabannya adalah ada dalam diri kamu, ya. Karena di masa surrender, di masa aku harus kembali melihat ke dalam diri aku sendiri, disitulah aku menemukan apa yang aku cari selama ini, ya. Keegoisan aku hancur, ya. Energi harapan aku akan cinta yang egois, romantis, hancur. Apalagi kalian tahu, aku pernah cerita juga memasuki masa twin flames, perjalanan twin flames, ya. Di situ ngasih lihat, karena kamu nggak akan bisa memanggil twin flames kamu lewat law A atau law of attraction. Kalau kamu bisa memanggil twin flames kamu atau divine masculine dengan law of attraction, kemungkinan besar dia bukan twin flames kamu. Karena yang bisa kamu panggil adalah orang yang bukan diri kamu. Sedangkan kamu dengan twin flames kamu adalah jiwanya kamu. Ya, jadi di masa bertemu dengan twin flames, hancurnya semua kehidupan aku, pokoknya aku harus memulai semua dari awal. Situlah puncak spiritual aku, ya, dimana aku harus memulai semuanya dari awal, from the scratch, dan memulai hidupku sendiri, membuat pekerjaan untuk diri aku sendiri. Aku bahkan meditasi atau menghilang dari dunia aku, keluarga aku, bukan dari keluarga aku, dan juga dari keluarga besar aku maksudnya, dan teman-teman aku semua, berbulan-bulan sampai hampir 6 bulan lebih. Karena apa? Ya, masa itu nggak mudah untuk aku, dan kenapa begitu lama bagi aku, ya, untuk memahaminya? Karena aku sadar, ya, di dalam spiritualitas itu nggak ada waktu. Semakin kita merasa lama, bakal terasa lama. Karena spiritualitas itu tidak memiliki waktu di dalamnya. Time gaps yang ada itu hanya untuk memperlihatkan berapa lama kita sakit, berapa lama kita kecewa. Namun selama kita mengikhlaskan dan tidak merasakannya, kesakitan itu nggak akan pernah ada. Ya, dan which is ini mengarah ke pembicaraan yang aku mau kasih tahu sama kalian. Apakah bentuk cinta sejati yang ku cari sampai sekarang, sampai aku ulang tahun kemarin, apa sih? Aku selalu mencari apa sih cinta sejati yang selama ini. Apakah di twin flames, apakah soulmate, sampai aku menyadari twin flame, soulmate, karmik, atau apapun, semua hanyalah sebuah label, ya, yang ujung-ujungnya pasti membawa kita ke arah spiritualitas, mau hubungan apapun kita sebutnya,
Ya, ada yang lebih kencang pembelajarannya, dipaksa kehilangan orang yang kita kasihi atau orang yang kita inginkan, adalah perjalanan twin flames. Oke, jadi mau nggak mau, mau kamu terima apa enggak dengan apapun yang aku katakan, inilah perjalanan twin flames yang sebenarnya. Oke, see, dan aku pengen masih lihat real cinta sejati itu seperti apa, ya. Dulu waktu aku kecil itu aku mengira cinta sejati itu seperti Cinderella, seperti ya fairy tale princess yang disuguhkan di masa kecilnya aku, begitu juga masa kecilnya kalian, gitu ya. Namun aku menyadarinya, ini energi yang menjebak aku, membuat cinta dan kasih sayang harus bersama, harus begini dan begitu, ya, dan membuat aku terjebak dalam romantisme atau cinta yang terobsesi, ya, memaksa seseorang harus bersama aku, apalagi saat aku bertemu twin flames aku menyadari aku memaksakan dia sampai suatu posisi dia bilang cinta nggak bisa dipaksa, ya, padahal kalau kita lihat dari awal, atau aku jujur dari, kalau aku dengan dia jujur dari awal, orang yang benar-benar cinta dari awal adalah dia, namun dia bisa bilang kayak gitu sih, dan dia bilang juga cinta dia udah habis, dan cinta nggak bisa dipaksa. So di situ kayak titik poin ke aku, ya, aku ngerasa kok cinta habis sampai di situ aja, kok cinta it's so easy to apa ya, kayak menguap gitu aja hanya karena harapan dan keinginan kita yang nggak sesuai, ya. Saat aku melihat itu jujur sakit, mengecewakan, namun sebelumnya aku sudah begging, aku udah berusaha untuk mengemis agar dia kembali, cuman aku sadar karena aku sudah memasuki masa sedikitnya spiritual kalau aku sudah um, menyakiti diri aku sendiri dengan merendahkan diri aku sendiri, memaksakan seseorang yang gak ingin bersama aku sih. Walaupun aku bisa ngelihat dia membohongi diri dia sendiri, namun dia penuh dengan keegoisannya dia untuk gak bersama sama aku. So what's the point, aku gak bisa memaksakan apa-apa sih. Namun itu membuat aku kembali mencari tahu apa itu cinta, apa itu kasih sayang, sampai aku ketemu tentang sosoknya Dewi Radha dan juga Dewa Krishna, seperti aku pernah cerita ya di pembacaan aku sebelumnya. Namun di sini aku pengen cerita sesuatu yang baru lagi, yaitu tentang Dewa Siwa atau Dewa Siwa dengan Dewi Parvati, Dewi Parwati sih. Karena jujur egoisme aku, pemikiran aku masih nggak menerima tentang cinta yang nggak harus memiliki. Aku yakin kalian juga sama. Karena kita butuh seseorang untuk menemani kita sampai tua. Kita pengen ada teman untuk berbagi, teman untuk bercerita, gitu ya. Karena aku sadar, kalau aku ingin bersama dengan seseorang, aku nggak bisa dengan orang yang nggak aku sayangi, atau dia juga nggak sayang sama aku. See, ya. So, apakah tidak ada jalan? Mau disebut apapun hubungan itu, ya, ada memberikan kayak energi, ngasih lihat aku cinta yang benar-benar aku benar-benar klik, apa ya, kayak oh this is true love tanpa aku bertanya-tanya lagi. Oke, ini mungkin terjadi karena memang dari tahun kemarin aku sudah mulai mengkoleksi banyak patung dewa dewi, dan di sini ya kelihatan nggak ya, kelihatan sebagian. Di sini aku ada juga patung Dewi dan Dewa Siwa beserta anaknya, yaitu Ganesha. Jadi kali ini kita akan menceritakan mereka, ya. Mungkin video ini akan lama, namun aku pengen cerita sama kalian. Apa yang aku dapat pembelajaran dari hubungan mereka berdua, ya. Dimana Dewa Siwa adalah awal dan akhir. Beliau adalah orang yang sosok
kita sebut aja dewa yang memang hadir di dalam tubuh manusia, yang bisa dibilang manusia yang sangat-sangat sederhana, manusia yang sadar diri dia, jiwanya, panggilannya. Beliau hidup bertahun-tahun bermeditasi, tidak memikirkan cinta, tidak memikirkan kasih sayang, ya, sampai suatu saat beliau diberikan panah cinta oleh dewa Kama atau dewa cinta, walaupun akhir-akhirnya dewa Kama atau dewa cinta atau dewa romantisme habis, ya, habis dalam artian dibakar oleh mata ketiga dewa Siwa. Kenapa? Kan dewa Siwa bakal menghancurkan apapun yang mengganggunya dalam proses meditasi. Namun itu yang membuat beliau saat melihat Sati atau istrinya, calon istrinya, dan jatuh cinta terhadap Sati, ya, adalah Dewi Sati adalah anak dari Raja Daksa, ya, yang memang jatuh cinta sekali dan sangat berdevosi dengan Dewa Siwa. Namun Dewa Siwa sangat fokus dengan diri dia sampai tidak melihat diri dia dalam proses untuk mencari cinta dan kasih sayang, ya. Namun saat mempunyai cinta dan kasih sayang dengan Sati, ya, mereka menikah dan semua masalah dimulai saat semua menantu dari Dewa Daksa diundang dalam upacara yagna atau persembahan api, namun Dewa Siwa tidak diundang oleh sang mertua atau ayahnya Dewi Sati, di mana Dewi Sati akhirnya merasa sangat tersinggung, merasa sangat suaminya tidak dihargai karena beliau sangat menyayangi suaminya. Saat di hadapan datang ke hadapan ayahnya, ya, di dalam upacara tersebut, ya, beliau aku nggak tahu kalau aku salah ceritanya atau gimana, ya, kalian bisa koreksi. Yang pastinya beliau membakar diri dia sendiri, ya, dalam artian kemarahan, emosi, rasa malu atau apapun juga berkecamuk membuat beliau sebagai sosok seorang dewi bisa terbakar sendiri. Api itu seperti muncul dari dalam dirinya dan beliau meninggal dan tidak ada satupun yang menolongnya sampai Dewa Siwa melihatnya dan memegang jasad Dewi Sati yang masih berapi-api dan membawanya pergi sampai habis terbakar karena sakitnya hatinya, ya. Sebagai seorang dewa yang merasakan sakit hatinya seorang manusia, ya, sorrow yang sebelumnya beliau tidak rasakan, ya, karena cinta, kasih sayang, pasti ada konten rasa grief, rasa berduka karena kehilangan, ya. Beliau akhirnya bermeditasi lagi selama bertahun-tahun, aku nggak tahu berapa tahun, mungkin puluhan atau bahkan ratusan tahun lagi, sampai Dewa Brahma, ya, mereinkarnasi Dewi Sati ke dalam wujud gadis yang baru, ya, bernama Parwati. Lahirlah seorang bayi yang memiliki jiwa Dewi Sati bernama Parwati, ya. Dan saat melihatnya Dewa Siwa, aku nggak tahu apakah Dewa Siwa menyadari langsung ataupun enggak. Sorry ya, kucing aku dari tadi dia nggak mau diam, ya, padahal dia nggak dikurung, nggak di kandang, ya. Ntar ya. Jadi memang itu sampai mana ya, pokoknya, ya, sampai, ya, entah Dewa Siwa mengetahuinya kalau istrinya bereinkarnasi lagi atau beliau melihatnya dan menyadari itu adalah istrinya yang hilang,
Jadi memang cukup butuh waktu yang lama sepertinya untuk Parwati mengingat akan jiwa dia sebagai seorang sati, ya, dimana kenangan mereka, cinta dan kasih sayang mereka yang dulu pernah ada. Dan saat dia mengingat semua masa lalunya, mereka bersama sampai ke keabadian, artinya sampai waktu ini habis, sampai apapun yang ada di dunia ini nggak ada lagi. Okay, so ya, karena bagi Dewa Siwa tidak ada akhir dalam kehidupan ini. Semua hal itu constantly, yaitu setelah berakhir bakal ada lagi, berakhir akan ada lagi. Namun bagi beliau, ya, walaupun tidak ada akhir dalam dunia ini, namun tanpa istrinya, tanpa Dewi Sati, Dewi Parwati, ya, nggak akan pernah ada hidup. Jadi Dewi Parwati disebut juga sebagai Dewi kehidupan. Dan di sini apa pembelajaran akan cinta sejati yang gak bisa kamu pahami? Di sini ada pembelajaran tentang twin flames, ya, yaitu perjalanan spiritual, ya, di mana namun nggak disebutkan apakah Dewi Sati dan juga Dewa Siwa ada di perjalanan itu, nggak ada yang menyebutkan, ataupun Dewa Krishna dengan Radha di perjalanan twin flames, nggak ada yang bilang. Namun mereka berada di perjalanan cinta sejati, cinta yang luar biasa, cinta yang spiritual, di mana saat mengalami kesakitan dan kekecewaan, Dewa Siwa memilih untuk menyendiri, bermeditasi, menghilangkan semua kesakitannya sebagai manusia biasa yang kehilangan istri yang sangat beliau kasihi. Beliau tidak berusaha mencari penggantinya karena di dalam hatinya cuma ada satu wanita, tempat baginya adalah untuk Sati, ya, atau Dewi Parwati. Okay. Dalam beberapa kehidupan, sampai 2 kehidupan dari Dewi Sati dan juga Dewi Parwati, ya, beberapa tahun jedanya kita nggak tahu, ya, secara tidak sadar, ya, Dewa Siwa, atau beliau sudah tahu Dewa Siwa, ya, tetap mencintai tanpa ada batas waktu dan secara tidak sadar juga menunggu untuk lahirnya kembali Dewi Sati dalam wujud tubuh manusia yang bernama Dewi Parwati. Oke, ya, dengan cinta yang tanpa batas, tanpa waktu, ya, cinta yang menunggu. Jadi itu yang membuat mataku terbuka adalah cinta bukan berasal dari fisik, bukan berasal dari egoisme, dari pemikiran kita, namun cinta berasal dari jiwa, di mana Dewa Siwa menyadari cintanya bukan dalam bentuk fisik Dewi Sati, namun dalam bentuk jiwa Dewi Sati yang lahir kembali dalam Dewi Parwati. Ya, beliau tidak hanya mencintai banget, namun yang beliau cintai adalah keseluruhan Dewi Sati, yaitu jiwanya. Itulah kenapa beliau mengenali sang istri yang udah hilang dan udah pergi. Oke, jadi inilah mungkin dari akhir pertanyaan aku tentang apa itu cinta sejati. Karena jujur aku capek banget akan cinta yang dibilang bisa habis, cinta yang bisa berakhir karena kecewa atau apapun. Sedangkan cinta berasal dari jiwa. Bahkan kematian pun tidak bisa menghabiskan cinta. Yang habis adalah egoisme kita, harapan kita. Ya, ingat apa yang dilakukan oleh Dewa Siwa adalah menghancurkan kesakitan dan kekecewaannya untuk bermeditasi tanpa sibuk mencari pengganti. No, beliau masuk ke dalam masa inner self, meditasi bertahun-tahun tanpa makan, tanpa minum, tanpa berinteraksi dengan siapapun, ya. Dan itu di dalam physical form, dalam tubuh manusia bisa dalam waktu yang bertahun-tahun lama, ya, untuk menghilangkan kesakitan dan kecewaan.
Namun beliau terbangun lagi dan melihat sang istri terlahir lagi. Namun apakah beliau menyadari udah tahun berapa, masa berapa? Yang pastinya beliau tahu sang istri hadir lagi di kehidupan ini untuk menemaninya selamanya, karena dulu di kehidupan dulu istriku udah tidak menemaniku. Dia sampai sekarang disebut Dewa Siwa dan sang istri masih bersama sampai ke keabadian. Sih, ya. Jadi cinta bukan berasal dari egoisme. Ya, cinta bukan berasal dari pemikiran, dari cinta yang kita nggak cocok, udah kita nggak bisa sama-sama, no. Itu bukan cinta, itu egoisme. Ya, seseorang bisa sangat terjebak dalam keegoisannya, merasa cinta dia paling benar. Padahal mungkin itu bukan cinta. Namun cinta yang sebenarnya adalah apa yang terjadi dalam proses yang aku bilang tadi. Dewa Siwa mengikhlaskan pilihan dari Dewi Sati untuk memilih diri sendiri untuk terbakar. Ya, untuk menyelamatkan harkat dan martabat suaminya. Itu adalah pilihan dari sang istri yang tidak pernah disesali. Hanya aja yang menjadi kesedihan, sang istri tidak ada lagi di sampingnya. Itulah yang menjadi kesakitan. Ya, namun apakah beliau menyesali? Beliau, apapun juga kita nggak benar-benar tahu, karena beliau tenggelam di dalam egoismenya, dalam meditasinya. Ya, sampai saatnya tiba, istrinya bereinkarnasi lagi. Beliau mengingat semua, namun sang istri tidak mengingat semua. Istri yang menjadi lahir di tubuh Dewi Parwati. Beliau nggak ingat semuanya kecuali Dewa Siwa membantunya. Jadi ibaratnya perjalanan Twin Flames, kamu sebagai Divine Feminine akan mengingat semua yang terjadi antara kalian di masa lalu, namun Divine Masculine tidak akan mengingat itu semua. Semakin kau mengingatnya dan berusaha untuk membantu dia mengingat, yang ada dia hanya akan tidak mengingat, dia akan menghindari kamu. Karena dia berada di dalam tubuh yang berbeda dari kamu. Namun jiwa kalian satu sama. So kamu harus masuk ke dalam diri kamu, bermeditasi layaknya seperti Dewa Siwa, hidup di dalam diri kamu, inner self-nya kamu, menghancurkan semua keegoisan. Karena jujur aku suka banget untuk mendengar cerita ini, dan apa yang sering aku dengar di kepala aku, pesan dari cerita ini adalah cinta adalah tempat di mana keegoisan kita semuanya hancur. Apapun itu menjadi tidak bermakna, apapun itu tidak lagi menjadi harganya. Karena apapun yang menjadi harga, kualitas, dan egoisme adalah dia yang kamu kasihi. Mau itu twin flames kamu, soulmate kamu, apapun kamu sebutnya, ya, tetap cinta dan kasih sayang yang utama bagi Dewa Siwa hanyalah Dewi Sati di dalam tubuh Dewi Parwati. Ya, beliau mengikhlaskan apapun yang udah terjadi, ya, dan menerima itu semua, dan mencintai pasangannya yang udah hadir lagi dalam hidupnya. Cinta adalah energi yang gak akan bisa kamu hancurkan, ya. Itulah kenapa dalam perjalanan Twin Flame, saat kamu udah memasuki masa spiritualitas, mau Divine Masculine menghindari kamu sejauh apapun, dia akan kembali saat kamu masuki masa spiritualitas. Seperti halnya Dewa Siwa, di mana sang istri kembali lagi hidup tanpa beliau minta, tanpa beliau inginkan. Ya, Dewa Brahma membantunya dan Dewa Wisnu membantu tanpa beliau minta. Beliau hanya fokus dengan diri beliau untuk menghilangkan semua kesakitan. Namun karena beliau fokus dengan jiwanya, membuat jiwanya terlahir kembali di dalam tubuh yang berbeda. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan saat Twin Flames kita pergi? No, kita nggak harus melakukan apapun. No, ya, kita nggak harus melakukan apapun layaknya seperti Dewa Siwa. Kita hanya perlu membiarkan semesta mengambil alih dan berjalan sesuai kapan waktunya, seberapa lamanya, seberapa itu waktu yang dibutuhkan.
itu bukan menjadi goal dan jangan kita pertanyakan. Karena Dewa Siwa tidak pernah mempertanyakan kapan, beliau mungkin tidak tahu dalam wujud manusianya, dan juga beliau tidak menginginkan apapun dalam meditasinya. Beliau hanya ingin satu dengan alam semesta, dengan Tuhan. Dan saat penyatuan itulah beliau membuat cinta dan kasih sayangnya hidup lagi. Dan jujur, ini mungkin menjadi akhir cerita dari perjalanan aku mencari tahu cinta sejati itu apa, dan ada di dalam sosok beliau dan sang istri. Ya, aku kan banyak belajar dari pasangan ini, ya, tentang cinta dan kasih sayang yang menunggu sampai 2 kehidupan, ya. Bahkan bisa dibilang nggak menunggu, hanya ikhlas, ya, menerima apapun yang terjadi. Sosok yang luar biasa ya. Kita nggak harus mengikuti keyakinannya, ya, kita nggak harus mengikuti, tapi kita bisa mengambil pembelajarannya, di mana beliau mengikhlaskan apapun semua yang udah terjadi. So that's it, ya. Aku harap ini membantu, dan thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video.